Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabbana wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amin. Baik, kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu muslim, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, sebagai bentuk penyucian diri setelah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hukumnya yaitu wajib bagi setiap muslim yang mampu. Tujuannya adalah membersihkan diri dari perbuatan sia-sia atau perkataan kotor selama berpuasa, serta berbagi kebahagiaan di hari raya Idul Fitri kepada fakir miskin. Selanjutnya, ketentuan zakat fitrah. Ada beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi dalam menunaikan zakat fitrah. Yang pertama yaitu syarat wajib zakat fitrah atau muzaki. Seseorang wajib menunaikan zakat fitrah jika memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Beragama Islam. Jadi orang yang beragama Islam itu wajib untuk memenuhi zakat fitrah bagi yang mampu. Kalau orang non muslim itu tidak wajib untuk zakat fitrah. Menemui 2 waktu, yaitu sebagian di bulan Ramadan dan sebagian di bulan Syawal, walaupun hanya sesaat, seperti lahir sebelum matahari terbenam di akhir Ramadan. Jadi kalau ada anak lahir di bulan Ramadan sebelum datang bulan Syawal, itu diwajibkan untuk memberikan zakat fitrah. Memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya sendiri dan orang yang menjadi tanggungannya, seperti keluarga pada malam dan hari raya Idul Fitri. Yang kedua, besaran zakat fitrah. Besaran zakat fitrah adalah 1 sok makanan pokok per jiwa, 1 sok makanan pokok per jiwa. Di Indonesia ini setara dengan kurang lebih 2,5 kg atau 3, liter dari makanan pokok yang biasa dikonsumsi. Kalau di Indonesia itu umumnya yaitu beras, karena makanan pokok kita ya beras. Zakat fitrah juga boleh dibayarkan dalam bentuk uang tunai yang nilainya setara dengan harga 2,5 kg makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Misal kita tidak ada beras, nah, kita bayar dengan uang, tapi nilai uangnya itu setara dengan harga beras tersebut. Harga beras per kilo berapa? Misal 15.000 per kilonya, tinggal dikalikan 2,5 kg. 3. Waktu menunaikan zakat fitrah. Kapan waktu kita menunaikan zakat fitrah? Ada beberapa waktu, namun yang paling utama adalah pertama, waktu wajib itu setelah matahari terbenam pada malam terakhir Ramadan. Jadi ketika malam terakhir Ramadan itu sudah terbenam, matahari sudah terbenam, itu adalah waktu wajib untuk menunaikan zakat fitrah, itu menjelang 1 Syawal. Waktu yang lebih afdol, waktu utamanya itu setelah subuh pada tanggal 1 Syawal hingga sebelum sholat Idul Fitri. Ini waktu yang lebih utama, afdol. Itu ketika kita setelah sholat subuh
sebelum kita melakukan sholat id kita bayarkan zakat, itu lebih afdol di waktu itu. Kemudian waktu makruh, ini waktu makruh itu mendekati haram ya, setelah sholat Idul Fitri hingga sebelum matahari terbenam pada hari Idul Fitri. Jadi setelah kita sholat Idul Fitri, kita belum membayar zakat, kemudian kita bayarkan zakat fitrah tersebut, maka itu waktunya waktu makruh. Waktu haram, nah ini benar, kalau waktu makruh biasanya kalau orang yang setelah merantau kemudian pulang belum sempat untuk membayar zakat, biasanya itu dibayarkan setelah sholat id itu. Ya, itu namanya waktu makruh. Waktu haram setelah matahari terbenam pada hari Idul Fitri, kecuali jika terlupa. Jadi ketika matahari pada tanggal 1 Syawal sudah terbenam, itu waktunya haram. Ini kecuali jika kita terlupa atau maka wajib diqadha atau diganti ya. Kalau kita terlupa, semisal dari rantauan, kita sampai rumah sudah capek, kemudian lupa belum zakat, nah, itu sudah lewat 1 Syawalnya, matahari sudah terbenam, berarti itu kita wajib untuk mengqadhanya atau mengganti. Kemudian waktu harus itu sejak bulan Ramadan. Lanjut, mustahik atau penerima zakat. Siapa yang menerima zakat? Yang menerima zakat adalah 8 golongan. Zakat fitrah disalurkan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat atau asnaf, terutama fakir miskin. Kemudian tata cara memberikan zakat fitrah. Tata cara penunaian zakat fitrah dapat dilakukan dengan menyerahkan kepada panitia amil zakat di masjid atau lembaga amil zakat, atau langsung kepada mustahik atau penerima. Jadi tata cara penunaian zakat fitrah itu bisa menyerahkan kepada amil zakat di masjid. Biasanya kalau puasa sudah mendekati Lebaran Idul Fitri, itu sudah dibentuk panitia amil zakat di masjid-masjid atau di musola-musola tertentu ya. Kemudian ada lembaga amil zakat. Kalau di Indonesia lembaga amil zakat yang paling besar itu adalah Basnas ya. Kita bisa lewat Basnas atau langsung kepada mustahik. Nah, kita tidak mau repot, kita takut untuk memberikannya kepada panitia, takut-takut kalau nggak sampai, ya kita langsung kasihkan ke penerimanya langsung. Ini lebih berhak kita kasihkan. Kalau panitia amil itu sudah pasti punya data mana yang berhak menerima, mana yang tidak. Jadi kita percayalah kepada amil zakat atau lembaga amil zakat. 1. Menentukan jumlah zakat. Ini hitung jumlah jiwa yang wajib Anda tanggung zakatnya, termasuk diri sendiri, istri, anak, dan orang lain yang menjadi tanggungan Anda. Kalikan jumlah jiwa dengan besaran zakat per jiwa, yaitu 2,5 kg beras atau nilai uangnya. Jadi jumlah jiwa yang kita tanggung, wajib kita tanggung ya. Jadi semisal saya menanggung anak saya, menanggung istri saya, itu kewajiban saya. Nah, untuk tanggungan orang lain ya, semisal orang tua saya ikut saya, makan minum saya yang nanggung, jadi orang tua tersebut saya yang nanggung juga. Semisal saya mengangkat anak atau saya merawat anaknya paman atau bibi, nah, itu yang merawat saya, yang menanggung semua biayanya saya, yang menanggung makannya saya juga wajib memberikan zakat kepada anak tersebut. Lanjut, 2. Membaca niat zakat fitrah. Niat
zakat fitrah adalah niat adalah rukun, bagian wajib. Jadi rukun dari zakat. Ya, niat adalah rukun dari zakat, bagian wajib dari zakat. Niat dibaca saat menyerahkan zakat. Lafal niat berbeda-beda tergantung siapa yang dizakati. Contoh niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Nah, misalnya memberikan zakat, niat nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi faradhal lillahi ta'ala. Itu niat buat diri saya sendiri. Nanti niat saya memberikan zakat ke istri saya ada niatnya sendiri. Nanti untuk anak perempuan ada, untuk anak laki-laki ada. Untuk orang yang kita tanggung juga ada nanti. Ada niat khusus untuk istri, anak laki-laki, perempuan, atau seluruh keluarga Anda dapat mencari lafal niat yang lebih sesuai ya. Kita bisa mencari di kitab-kitab atau di referensi lain, kita cari niatnya zakat fitrah itu seperti apa. Lanjut ya. Doa opsional. Doa itu opsional. Setelah kita menyerahkan zakat, setelah menyerahkan zakat, kita sebagai pemberi zakat atau muzaki disunahkan membaca doa agar zakatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita doa supaya zakat kita bisa diterima. Lanjut, penyerahan zakat. Serahkan zakat beras atau uang kepada amil atau petugas atau mustahik. Nah, kita serahkan kepada amil atau kita langsung ke mustahiknya. Disarankan melalui amil zakat agar pendistribusian lebih merata dan tepat sasaran. Jadi kalau amil zakat itu sudah pasti punya data mana yang pantas menerima. Jadi pembagiannya itu bisa merata. Jadi ya. Oke. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan ini kita bisa menjadi lebih semangat lagi dalam beramal soleh dalam bentuk zakat dan sedekah. Silakan mulai dari kita. Pertanyaan yang akan dijawab. Silakan dijawab dan Aceh mundur dulu. Tidak tahu. Ada pilihannya. Kapan suatu yang dikategorikan sebagai waktu wajib untuk menunaikan zakat fitrah? Zamannya A. B. Setelah matahari. Silakan dulu. Jauh sudah kan? Dalam tata cara penunaian zakat fitrah, hal apa yang merupakan rukun atau bagian wajib yang harus dilakukan saat menyerahkan zakat? Apa tadi? Membaca niat zakat fitrah. Kita lihat jawabannya apakah benar? Benar sekali. Tepuk tangan buat Aceh. Adiansa. Adiansa, maju sini. Berapa besaran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan per jiwa dan berapa konversinya yang umum digunakan di Indonesia? Satu sok makanan pokok secara dengan kurang lebih 2,5 kg atau 3,15
Kita lihat jawabannya apakah benar. Jawabannya benar. Tepuk tangan dua aja sekarang. Kamu saja. Salah satu syarat wajib menunaikan zakat fitrah atau muzaki adalah memenuhi dua waktu. Kapan dua waktu yang dimaksud tersebut? A. Sebagian di bulan Syawal dan sebagian di bulan Dzulhijjah. B. Sebagian di bulan Sa'ban dan sebagian di bulan Ramadan. C. Sebagian di bulan Ramadan dan sebagian di bulan Syawal. D. Sebagian di awal bulan Ramadan dan sebagian di akhir bulan Syawal. Jawabannya C. Apakah benar? Nah, jawabannya adalah sekarang dua soal tersisa. Satu putra, satu putri, silakan maju ke depan. Bawa aja, silakan bertanya. Satu lagi, bisa, silakan. Ayo silakan maju. Dua. Soal yang terakhir. Silakan. Tidak ada yang duluan nanti begitu soal keluar angkat tangan siapa yang duluan. Siap? Kepada golongan manakah zakat fitrah disalurkan? A. Hanya kepada wali miskin dan yatim. B. Hanya kepada amil. Apa? B. Kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat atau asnaf, terutama fakir miskin. Apakah benar? Jawabannya benar. Iya. Bisa. Apa tujuan utama dari zakat fitrah? Jawabannya jawabannya C. Membersihkan diri dari perbuatan sia-sia atau perkataan kotor selama berpuasa serta berbagi kepada dari rakyat ini kepada fakir miskin. Apakah benar? Benar. Sang salah cuma satu soal tadi itu. Iya, terima kasih. Semoga pelajaran pagi ini bisa bermanfaat dan berbanyak belajar lagi. Jadi silakan masyarakat besok. Dari saya